Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi Sukmayanti Harahap, calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah SMK Negeri 1 Barumung, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan juga refleksi pada modul 1.2 mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa negatif dan juga positif. Pada masa saya berusia 11 tahun, saya memiliki peristiwa negatif. Tetapi, di usia 16-18 tahun, saya memiliki banyak pengalaman positif yang sangat menyenangkan. Saya lulus sarjana pendidikan pada usia 22 tahun. Dan saat ini, saya berusia 32 tahun. Dan selanjutnya, saya akan menjalani masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman negatif saya yaitu 21 tahun dan selisih usia pengalaman positif saya yaitu 16 tahun. Pengalaman negatif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 11 tahun. Saat itu, saya sedang bersekolah di jenjang SD, tepatnya di bangku kelas 5 SD. Saya mendapatkan ketidakadilan dari guru kelas saya, di mana yang biasanya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD, saya selalu mendapat juara 2. Tetapi, di kelas 5, saya diturunkan rankingnya oleh guru saya menjadi juara 3, disebabkan sedikit perselisihan dengan ibu saya yang kebetulan saat itu juga sebagai guru di instansi yang sama. Sedangkan pengalaman positif yang saya miliki ialah ketika saya duduk di bangku SMA, dan saat itu saya bersekolah di pesantren yang biasanya sangat sulit untuk siswa-siswinya mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten. Akan tetapi, saat itu saya berhasil mengikuti kegiatan paskibraka pada upacara 17-an. 2 tahun berturut-turut, saya selalu menjadi perwakilan dari sekolah untuk mengikutinya. Bahkan, di tahun keduanya, saya berhasil menjadi penggerak bendera yang membawa dan mengibarkan bendera merah putih tersebut. Saya merasa sangat senang dan bangga dengan pencapaian saya. Pada peristiwa negatif yang saya alami, ada pihak yang terlibat, yaitu wali kelas saya yang saat itu mengajar di kelas 5 SD. Saya banyak mendapat ketidakadilan dari beliau, hanya karena beliau tersebut kurang senang terhadap ibu saya disebabkan sedikit permasalahan. Saya sering seperti didiskriminasikan saat proses pembelajaran yang membuat saya tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Sedangkan pada peristiwa positif, pihak yang terlibat selain saya, yaitu guru mata pelajaran hadis di sekolah saya, yang saat itu beliau juga menjabat sebagai pembina OSIS di pesantren tempat saya bersekolah, di mana beliaulah yang selalu mendukung saya untuk terus semangat mengikuti kegiatan paskibraka tersebut, bahkan sampai 2 tahun berturut-turut. Dengan sabar dan ikhlas, beliau membimbing dan mengarahkan saya supaya bisa lebih baik lagi dan meningkatkan pencapaian saya di kegiatan tersebut. Semua pengalaman negatif dan positif yang saya alami memberikan dampak emosi terhadap diri saya sendiri. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu bahagia atas prestasi yang saya raih, termotivasi untuk menggapai cita-cita setinggi langit, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu baru, antusias dan lebih berambisi lagi dalam belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bangga pada usaha yang saya lakukan, dan kagum pada guru hebat yang sudah membimbing dan mengarahkan saya dengan sabar sampai saya bisa berhasil. Pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah sedih karena tidak semestinya diperlakukan secara diskriminasi, kecewa karena merasa dizolimi, takut karena tertekan dengan perlakuan tersebut, marah karena semestinya itu tidak diperbuat terhadap diri saya, benci karena merasa tindakan guru tersebut bukan merupakan contoh yang baik, dan juga dendam karena kejadian berulang-ulang selama 1 tahun dengan guru tersebut. Momen yang saya rasakan di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan juga peristiwa tersebut sangat terkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa negatif maupun positif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah, otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang pernah terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini, sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk terkadang negatif thinking dan buruk sangka terhadap teman maupun orang lain. Dari peristiwa negatif yang saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran hidup, diantaranya tidak menyerah dalam berjuang meskipun kadang tidak mendapat keadilan, terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi, dan menanamkan dalam diri saya untuk mendidik murid dengan penuh kesabaran. Saya juga hendak menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid, karena guru digugu dan ditiru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.